berdakwah. Orang mau dakwah harus punya pikiran kayak begini. Selama dia beranggapan saya lebih mulia, saya punya, saya hebat, saya berilmu, saya soleh, saya alim, saya guru, saya ustadz, maka orang macam begini jangan diharap yang kayak begini. Kan Al-Imam Abi Bakar Al-Adani Ibn Al-Imam Al-Idrus Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar Al-Sakran Ibn Al-Imam Abdurrahman Al-Saggaf. Itu beliau ini Al-Imam Abi Bakar Al-Adani. Dia izin kepada ayahnya mau dakwah ke tempat yang jauh, keluar kota. Maka ayahnya bilang, kamu mau dakwah tapi kamu sudah layak atau belum? Bilang, ya kita belajar mau dakwah. Bilang, jika demikian coba bawakan kepada saya orang yang derajatnya lebih hina dari engkau. Baik, kata beliau. Dia berpikir, kalau guru-guru saya jelas mereka lebih mulia dari saya, mereka senior saya. Adapun rekan-rekan santri yang seperti saya, maka mereka lebih baik dari saya. Sangka baik saya, mereka jelas insya Allah lebih baik dari saya. Saya nggak bisa mencapai seperti mereka. Maka dia lihat kepada murid-muridnya yang pernah ngaji, yang pernah berguru kepada beliau. Terus dia berpikir, nah mungkin ini mereka lebih rendah dari saya derajatnya. Kemudian dia berpikir, enggak juga. Mereka para santri menuntut ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya untuk dipijak oleh mereka. Bagaikan permadani. Orang-orang penuntut ilmu berjalan di atas, bukan permadani merah, di atas sayapnya malaikat. Siapa yang bisa menyaingi derajat mereka? Saya nggak bisa. Murid saya lebih mulia dari saya. Prasangka beliau ini. Akhirnya dia berpikir, tukang maksiat. Tukang maksiat. Saya nggak pernah maksiat, tapi dia berpikir, tukang maksiat kalau dia taubat, dia mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sedangkan saya maksiat, nggak berasa diri saya maksiat. Kesombongan hati, kesombongan dan lain sebagainya. Maka dia beranggapan mereka pun lebih mulia dari saya. Hingga dia berpikir, kalau begitu orang kafir lebih hina dari saya. Dia mau bilang gitu ke bapaknya. Dia berpikir sekarang mereka lebih hina dari saya sekarang. Tetapi itu nggak membuktikan kalau saya lebih mulia dari mereka. Sebab baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang bukan dibuktikan sekarang, tetapi saat dia meninggal dunia. Yang sekarang kafir, barangkali suatu saat kelak dia dapat hidayat, masuk Islam, meninggal dalam Islam. Tapi saya nggak menjamin kalau diri saya kelak akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dia nggak menjamin, nggak berani. Siapa yang bisa menjamin diri dia bakal meninggal dalam keadaan Islam? Makanya saya nggak berani jamin saya lebih baik dari dia kelak hari kiamat. Khalas. Akhirnya dia pulang menghadap ayahnya. Dia berpikir, saya gagal melaksanakan misi saya, menemukan orang yang lebih hina dari saya. Saat mau pulang ke rumahnya, dia lihat di jalan ada seekor anjing yang sudah meninggal, yang sudah mati menjadi bangkai. Dia bilang, ini lebih hina dari saya, anjing yang sudah jadi bangkai. Dia berpikir, dia mau ambil tali, mau diikat, mau diseret, bawa ke hadapan ayahnya, ini lebih hina dari saya. Baru dia berpikir begitu, dia bilang, enggak juga. Sekarang mungkin manusia, ya sekarang kita bisa bilang lebih mulia dari anjing, tetapi besok hari kiamat, kalau orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuknya kembalinya ke surganya Allah taala. Adapun orang yang maksiat kepada Allah, yang dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia lebih hina dari anjing, sebab anjing tidak masuk neraka, kembalinya menjadi tanah. Maka dia cerita kepada ayahnya, abah saya gagal. Oh gagal bagaimana? Dia ceritakan. Bahkan anjing pun saya nggak berani bilang diri saya lebih mulia daripada bangkai anjing. Kata beliau. Maka sang ayah berkata, sekarang baru kamu pantas untuk berdakwah. Orang mau dakwah harus punya pikiran kayak begini. Selama dia beranggapan saya lebih mulia, saya punya, saya hebat, saya berilmu, saya soleh, saya alim, saya guru, saya ustadz, maka orang macam begini jangan diharap yang kayak begini.